Sore itu mobil hitam yang membawa Rini berhenti perlahan di depan halaman rumah besar keluarga Teja. Pohon mangga tua di sudut halaman bergoyang ringan diterpa angin, menambah kesan teduh rumah itu. Rini turun dengan langkah hati-hati sambil menggendong anaknya yang baru berusia 3 tahun. Wajahnya terlihat letih setelah perjalanan panjang. Namun, senyumnya tetap terjaga. Ada gurat kelelahan, sekaligus ketulusan yang terpancar. Dari balik matanya, tersimpan tekad kuat untuk menengok ibu mertuanya Bu Ratih yang sedang sakit. Walau perjalanan jauh, cukup menguras tenaga. Niat tulusnya lebih besar dari semua rasa lelah. Ia menoleh sebentar ke arah mobil menggugap terima kasih pada sang sopir yang mengantarkannya. Sopir itu sudah diberi pesan untuk segera kembali ke kota, menjemput Teddy 2 hari mendatang. Suaminya yang tidak bisa mendampinginya sejak awal karena pekerjaan, membuat Rini harus menjalani hari-hari pertama sendirian di rumah mertuanya. Bukan hal asing baginya. Sebab sejak menikah dengan Teddy, rumah itu sudah sering ia kunjungi. Namun kali ini berbeda. Rini datang bukan untuk liburan atau silaturahmi, melainkan dengan misi yang lebih berat. Menemani mertua yang tengah sakit, sekaligus memastikan kondisi rumah tetap terjaga. Dari teras rumah, tampak sosok lelaki parubaya, berdiri tegap menyambut. Pak Teja, ayah mertuanya, menatap Rini dengan sorot mata yang penuh wibawa. Usianya memang tak lagi muda, namun tubuhnya masih kokoh, wajahnya terawat, dan rambutnya hanya sedikit beruban, menambah kesan berkarisma. Ada sesuatu dalam pembawaannya yang membuat siapapun merasa segan. Tatapannya menembus, namun suaranya, ketika berbicara hangat dan menenangkan. Masuklah Rin, ibu sudah menunggu di kamar. Dia senang sekali mendengar kamu datang, ucapnya sembari menghampiri. Tangan besarnya terulur untuk membantu Rini membawa tas. Rini membalas dengan senyum lembut. Terima kasih ya, maaf kalau nantinya merepotkan, jawabnya sopan. Ia memang sudah terbiasa memanggilnya dengan sebutan ayah. Tapi entah mengapa, setiap kali kata itu keluar dari bibirnya, ada rasa hangat yang berbeda. Bukan karena menggantikan sosok ayah kandung yang sudah lama tiada, melainkan karena Pak Teja memang punya aura yang menenangkan. Ia merasa dihargai, diterima, bahkan dilindungi. Dalam hati kecilnya, Rini tahu bahwa keberadaan Pak Teja adalah salah satu hal yang membuatnya nyaman berada di rumah ini. Dengan langkah pelan, Rini masuk ke ruang tengah. Bau khas rumah lama bercampur dengan wangi obat-obatan dari kamar Bu Ratih. Anak kecil yang digendongnya mulai merengek, membuat suasana semakin ramai. Pak Teja menatap pemandangan itu dengan diam, seolah ada sesuatu yang mengganjal dalam dadanya. Di satu sisi, ia bahagia melihat menantunya datang dengan ketulusan, tapi di sisi lain entah mengapa, ada getaran halus dalam hatinya setiap kali memperhatikan sosok Rini yang sederhana namun begitu memikat. Ia mencoba menepis perasaan itu, namun bayangan samar itu tetap bertahan, menempel di benaknya, seperti sesuatu yang tak bisa diusir begitu saja. Malam pertama Rini di rumah itu berjalan biasa. Setelah membereskan makan malam dan memastikan Bu Ratih sudah minum obat, ia duduk di ruang tengah sambil menimang anaknya yang mulai mengantuk. Pak Teja yang sejak tadi duduk membaca koran di kursi panjang, sesekali mengangkat pandangan. Tak pernah lepas dari gerak-gerik Rini. Daster santai yang dikenakan menantunya tampak sederhana. Namun justru kesederhanaan itu membuat pesona alami Rini semakin memancar. Setiap kali ia membungkuk menenangkan anaknya, atau mengibaskan rambut panjangnya ke belakang telinga, dada Pak Teja terasa bergetar. Seperti ada sesuatu yang dipaksa untuk tetap diam, namun semakin sulit dikendalikan. Rini tidak sadar, atau mungkin pura-pura tidak sadar, bahwa gerak-geriknya diperhatikan. Ia hanya fokus pada anak kecil yang akhirnya tertidur dalam pelukannya. Setelah meletakkan si kecil di kamar, ia kembali ke ruang keluarga. Televisi menayangkan acara komedi ringan, dan Rini tertawa kecil sambil duduk di sofa. Suara tawanya bening,
mengisi ruang yang sebelumnya hanya dipenuhi suara kipas angin. Pak Teja dari sudut ruangan menatapnya dengan lama, bukan sekadar menatap menantu, melainkan seperti sedang memandangi sebuah keindahan yang tidak boleh disentuh. "Rin, apa kamu tidak ingin istirahat dulu?" tanya Pak Teja tiba-tiba. Suaranya dalam, namun terjaga, agar tak menimbulkan salah paham. Rini menoleh dan tersenyum, lalu menggeleng pelan. "Tidak ya, saya malah senang bisa menemani ibu. Rasanya sudah lama tidak menginap di sini." Senyum itu senyum tulus seorang menantu. Tapi di mata Pak Teja, ada nuansa lain yang samar. Melihat kelembutan sekaligus daya tarik yang sulit ia abaikan. Setiap kata yang keluar dari bibir Rini seakan menyentuh sisi hatinya yang sudah lama tertutup. Rini bersandar di sofa dengan santai. Dasternya sedikit terbuka di bagian lengan. Ia mengangkat rambutnya dengan tangan, lalu mengikatnya asal. Skeraken kecil itu, entah mengapa, terasa begitu memikat di mata Pak Teja. Ada semacam godaan halus yang tak diucapkan, namun nyata terasa. Hanya dengan duduk santai, Rini mampu menghadirkan suasana berbeda. Seolah ruang keluarga itu kini dipenuhi energi, yang membuat hati lelaki setengah baya itu berdegup tak karuan. Tatapannya berusaha ia alihkan ke televisi, tapi pandangannya selalu kembali ke arah Rini. Rini sempat menangkap sorot mata itu. Sekilas dan hanya sebentar, namun cukup membuatnya merasa sesuatu. Ada kehangatan, sekaligus ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Bibirnya melengkung samar, nyaris seperti sebuah senyuman. Lalu ia berpura-pura kembali fokus pada layar televisi. Pak Teja pun tercekat. Ia sadar Rini tahu, ia sedang memperhatikannya. Namun, alih-alih terganggu, menantunya itu justru seperti membiarkan. Kidon, malam itu tanpa kata-kata tercipta sebuah permainan halus, tatapan yang berulang kali bertemu, senyum samar yang menyisakan tanda tanya, dan keheningan yang justru terasa penuh godaan. Malam itu semakin larut, rumah terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar samar. Televisi masih menyala, dan menampilkan cahaya redup yang memantul ke wajah Rini. Rini pun mulai terlelap di sofa, kepalanya bersandar pada bantal kecil. Nafasnya teratur, dan sesekali berganti posisi. Dari lantai atas Pak Teja, yang terbangun karena mendengar suara televisi, memutuskan turun ke bawah. Saat menuruni tangga, langkahnya melambat ketika melihat pemandangan yang seakan membius matanya. Rini tertidur, dan dasternya sedikit tersingkap, menampilkan kulit putih mulus kakinya. Ada keindahan yang begitu dekat, namun begitu terlarang. Pak Teja berdiri terpaku beberapa detik, hatinya berperang keras. Sebagian dirinya ingin segera mematikan televisi, mengambil selimut, lalu meninggalkan ruangan itu tanpa bekas. Tapi, sisi lain hatinya menjerit, mendesaknya untuk menikmati momen yang jarang terjadi ini. Ia melangkah pelan hampir tanpa suara, lalu berdiri di dekat sofa. Dari jarak sedekat itu, ia bisa merasakan hangat napas Rini. Aroma lembut dari tubuhnya menyeruak, bercampur dengan wangi sabun dan bedak yang samar. Dadanya berdegup kencang. Tangannya sempat terangkat, lalu ditarik kembali. Rini bergeser kecil dalam tidurnya, membuat dasternya tersingkap sedikit lebih tinggi. Gerakan sederhana itu membuat mata Pak Teja semakin membesar, seolah seluruh pertahanannya runtuh seketika. Ia menelan ludah, dan lalu duduk di kursi dekat sofa. Matanya pun sulit untuk beralih, seakan ada magnet yang menahannya untuk tetap menatap. Dalam hati ia berbisik, "Maafkan aku, Rin. Aku tak seharusnya seperti ini." Tapi justru bisikan itu semakin menegaskan betapa ia nyaris kehilangan kendali. Tangannya kembali bergerak. Kali ini menyentuh punggung sofa, hanya beberapa sentimeter dari tubuh Rini. Getaran halus menjalar ke jari-jarinya. Hanya butuh sedikit keberanian untuk menyentuh. Hanya butuh sekejap untuk melewati garis tipis itu. Dan pada saat yang sama, Rini membuka mata perlahan. Tatapan mereka bertemu dalam cahaya redup televisi. Rini tidak berkata apa-apa, hanya menatap sebentar.
lalu kembali memejamkan mata seolah membiarkan. Momen itu membuat jantung Pak Teja hampir meledak. Ia tak tahu apakah Rini benar-benar tidur atau sengaja pura-pura. Dalam diam tercipta ketegangan yang hampir tak tertahankan. Pak Teja hanya menunduk, wajahnya hanya beberapa jengkal dari rambut Rini yang terurai. Ia menghela napas panjang, mencoba melawan gejolak yang makin menguasai tubuhnya. Tetapi ketika Rini bergerak lagi, kali ini dengan posisi miring yang membuat dasternya semakin terbuka, Pak Teja merasa seakan tak ada lagi tembok penghalang. Hanya sedikit dorongan lagi, dan semua batas akan runtuh. Malam itu di ruang tamu yang temaram, menyisakan dua hati yang sama-sama tahu bahwa mereka berada di ambang jurang yang berbahaya, namun begitu menggoda untuk dijatuhkan. Sunyi malam semakin menekan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di antara desah napas yang kian berat. Pak Teja masih duduk di samping sofa, menatap sosok menantunya yang kini terlelap dalam posisi miring. Daster itu yang entah sejak tadi tak pernah ia niatkan untuk memperhatikan, justru menjadi sumber godaan yang tak kunjung berhenti. Tatapannya berulang kali berusaha dialihkan. Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan Rini justru semakin jelas. Hingga akhirnya, dengan tangan bergetar, ia menyentuh perlahan punggung Rini. Sentuhan itu ringan, seolah hanya ingin memastikan bahwa yang dilihatnya bukan ilusi. Rini membuka mata sebentar, ada keheningan yang panjang setelah itu. Bukannya menepis, ia justru tetap berbaring dengan tenang. Senyum samar tergambar di sudut bibirnya, seperti sebuah isyarat yang tak terucapkan. Pak Teja pun tercekat dan tubuhnya terasa kaku. Tetapi hatinya bergejolak hebat. Ia ingin menarik tangannya kembali. Namun tatapan singkat Rini tadi seakan memberi restu yang tak terucapkan. Dengan hati-hati, ia akhirnya mendekat. Aroma rambut Rini menyeruak, lembut, namun menusuk sanubari. Menjeratnya semakin dalam, ke dalam jurang yang sudah sejak awal. Ia coba hindari, di ruang tamu yang diterangi cahaya redup televisi, dua manusia terjebak dalam dilema terlarang. Namun, semakin mencoba melawan, semakin kuat pula dorongan yang datang. Rini dengan mata terpejam, membiarkan tubuhnya tetap dalam posisi yang membuat jarak mereka semakin dekat. Diamnya bukan penolakan, melainkan penerimaan dalam senyap. Pak Teja merasa seluruh pertahanannya runtuh. Ia tahu apa yang akan terjadi tidak bisa dihapus, namun pada saat itu, logika sudah kehilangan kuasanya. Yang tersisa hanyalah keinginan, kehangatan, dan rasa yang menuntut untuk dilepaskan. Perlahan batas yang mereka jaga selama ini akhirnya retak. Sentuhan yang semula ragu berubah menjadi lebih berani. Tatapan yang semula singkat kini menjadi panjang, penuh makna tersembunyi. Dalam keheningan itu, ada semacam kesepakatan tak tertulis. Mereka sama-sama memilih untuk membiarkan diri larut dalam arus yang membawa mereka pergi dari garis aman. Tidak ada kata-kata dan juga tidak ada janji. Hanya keheningan yang dipenuhi oleh detak jantung dan suara napas. Menandai bahwa malam itu, mereka telah menyeberang ke wilayah yang tak pernah seharusnya mereka tapaki. Setelah sekian waktu semuanya pun mereda. Rini akhirnya bangun dan perlahan duduk, merapikan dasternya dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, justru ada kilatan lega di matanya. Ia menatap Pak Teja yang masih terdiam. Lalu berkata lirih, "Selama ini, Teddy jarang sekali punya waktu untukku. Aku merasa sendirian." Ya, kata-kata itu menggantung di udara menjadi alasan yang samar, namun cukup untuk menjelaskan keputusannya malam itu. Pak Teja tidak membalas dan hanya menunduk, menelan semua rasa bersalah, sekaligus rasa yang tak bisa ia pungkiri. Mereka tahu, malam itu telah mengikat mereka dalam sebuah rahasia yang tak boleh keluar dari ruang tamu tersebut. Sebuah yang akan mereka simpan selamanya, entah sebagai dosa atau sebagai pelarian. Pagi berikutnya, rumah kembali riuh dengan rutinitas. Bu Ratih terlihat lebih segar
setelah istirahat panjang. Rini sibuk menyiapkan sarapan, sementara anak kecilnya berlari kecil di teras. Semua tampak biasa saja, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi yang tak pernah terjadi. Pak Teja duduk di meja makan dengan koran terbuka, mencoba larut dalam berita. Padahal, pikirannya masih tersisa pada kejadian yang ia simpan rapat dalam hatinya. 2 hari kemudian Teddy tiba dengan wajah lelah, namun bahagia. Ia langsung memeluk anaknya, lalu menghampiri Rini dengan senyum hangat. Rini membalas dengan senyum tulus, tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa hatinya menyimpan sesuatu. Suasana rumah seketika terasa berbeda, lebih ramai, lebih ceria, dan seolah tak ada ruang bagi rahasia gelap untuk menampakkan diri. Pak Teja ikut menyambut anaknya, berusaha menampilkan wajah tenang seorang ayah yang tak pernah terguncang selama 2 hari Teddy di rumah itu. Semuanya berjalan seperti biasa. Mereka makan bersama, bercengkrama, bahkan tertawa mendengar celoteh anak kecil yang polos. Namun di balik semua kebersamaan itu, tatapan-tatapan samar tetap ada. Sesekali mata Pak Teja dan Rini bertemu di sela obrolan. Tatapan yang cepat, singkat, namun cukup untuk mengingatkan mereka bahwa ada ikatan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, hingga akhirnya sore pun tiba. Waktu bagi Rini dan keluarganya untuk kembali pulang. Suasana berpamitan penuh kehangatan. Rini memeluk Bu Ratih dengan lembut, berjanji akan sering datang menjenguk. Lalu, ia beralih ke Pak Teja. Tangannya meraih tangan ayah mertuanya, menciumnya dengan penuh hormat, namun pada saat itu ia mendekat sedikit dan berbisik lirih, "Jika aku merasa kesepian, bolehkah aku datang lagi ya?" Kata-katanya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat dada Pak Teja bergemuruh. Pak Teja terdiam sesaat lalu mengangguk pelan. Tidak ada kata lain yang terucap, hanya sorot mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Rini pun tersenyum samar, seolah lega, karena sudah menyampaikan pesan yang hanya mereka berdua pahami. Saat mobil yang ditumpangi Rini, Teddy, dan anak mereka perlahan meninggalkan halaman rumah, Pak Teja masih berdiri di teras, menatap jauh dengan pikiran yang bercampur aduk. Dunia di sekitarnya berjalan normal, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang sudah berubah. Sebuah rahasia yang kini menjadi bagian dari hidup mereka, dan akan tetap tersembunyi di balik senyuman yang tampak biasa.